Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel kita Shortcut ID. Ya, oke, di video kemarin kita sudah melanjutkan chapter 4 ya, yang dilanjutkan oleh Babang Ubex ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke video kita selanjutnya, itu chapter 5. Jadi lebih tepatnya di sini ada part 3 ya. Kita udah berganti di sini dari chapter 4 yang kemarin kita ke chapter 5 sekarang. Tapi sebelum chapter 5 di sini akan ada beberapa important ya. Nah, kita jelaskan dulu di bagian ini ya. Di sini ada tulisannya important. Di sini kita akan memulai untuk membuat benar-benar sistem yang baru. Jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti step by step sesuai yang ada di buku ini ya. Jadi ini benar-benar teman-teman harus paham, harus jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau ada yang terlewat pasti nanti step berikutnya ada error gitu. Karena ini saling berhubungan ya, semua package yang ada di sini. Seperti itu. Ini kita bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke General Compilation Instruction. Jadi ini adalah General Compilation Instruction, artinya ini instruksi yang standar untuk semua package. Jadi di chapter 5 ini nanti kita akan banyak kali package yang akan kita compile ya, dari bin util, ada GCC dan seterusnya. Nah, teman-teman sebelum melakukan compile ke package itu, di sini ada generalnya yang teman-teman harus baca dulu. Yang pertama adalah di sini pastikan ini sudah selesai ya. Di chapter berikutnya teman-teman pastikan base-nya udah ada, SH ada, AWK AWK ini udah ke simbolik ke GWK. Jadi teman-teman coba jalankan perintah ini, apakah ada error atau enggak. Jalankan perintah bison sama jack ini dan pastikan itu sudah bisa tereksekusi dengan baik ya. Nah, selanjutnya ini adalah general yang kita bahas tadi, di mana kita akan melakukan ciharut ke sini. Kita akan change nanti ya, nanti diperagakan oleh Ubex teman kita. Nah di sini kita akan menggunakan tar. Jadi nanti masing-masing package itu teman-teman harus ekstrak dulu. Ini yang harus penting. Jadi misalnya ini ada bin util, teman-teman ekstrak dulu, baru nanti teman-teman masuk ke folder hasil ekstrakannya ya. Itu setiap package harus teman-teman lakukan seperti itu. Jadi contoh nih, kita ngerjakan package bin util ya, teman-teman ekstrak dulu nanti package yang ada di sources ini, yang ada di folder yang udah kita download di chapter 3 itu. Habis diekstrak, teman-teman masuk pakai perintah cd, baru teman-teman lanjutkan ini, yaitu make dir dan lain sebagainya. Jadi sebelum setiap package itu teman lakukan seperti itu ya. Nah, oke, itu aja sih dari saya. Kita akan lanjut ke mulai chapter 5-nya, nanti diterangkan oleh teman saya Ubex. Silakan. Oke, kita udah sampai ke chapter 5. Terima kasih banget buat yang udah nyerahkan ke saya. Kita pertama masuk ke directory sources ya. Jadi kalau kita echo variable LFS, nah kita udah ada di, bisa dilihat udah siapin di variable LFS ada /mnt/LFS. Nah, stop dulu sampai di sini teman-teman. Ada yang terlewat, yaitu sebelum melanjutkan chapter 5 dan 6 sesuai yang saya katakan di awal video tadi, bahwa teman-teman harus login dulu sebagai user LFS. Nah, biasanya kan kita login ke Arch Linux ya, menggunakan SSH. Nah, di sini kalau teman-teman tulis wami lalu enter, nanti akan tampil user yang sedang teman-teman gunakan. Nah, sekarang kita menggunakan user atau user administration. Nah, untuk membuild chapter 5 dan 6 ini, kita diharuskan login sebagai LFS. Caranya menggunakan perintah su lalu minus nama user yang akan kita ganti ya. Su ini artinya switch user. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita udah jadi LFS. Kita bisa buktikan dengan menggunakan perintah wami. Di sini kita udah muncul LFS. Artinya kita sekarang udah menjadi user LFS. Nah, baru teman-teman bisa melanjutkan chapter 5 dan 6 ya. Jadi ingat-ingat pakai user LFS untuk chapter 5 dan 6 karena teman-teman kita tadi terlewat. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke directory ini, kita langsung aja cd $LFS ke directory mnt/LFS ke sources. Oke. Nah, kita lihat aja pwd print working directory kita udah ada di /mnt/LFS/sources. Di sini kita lihat package-package yang sudah kita download sebelumnya yang berjumlah sekitar 453 MB itu. Nah, ini kita akan ekstrak satu-satu, kita compile satu-satu, kita install satu-satu. Teman-teman bisa lakukan step ini ke setiap package ya. Jadi untuk setiap package nanti sama, mungkin tergantung ada make dir directory, bikin directory boot atau enggak, atau langsung configure atau gimana, itu nanti silakan teman-teman langsung ikuti.
Tapi yang pasti kita yang pertama adalah ekstrak package-nya dulu. Jadi yang pertama kita ekstrak adalah binutils. Kita tar itu kayak kalau di Windows kayak WinRAR, cuma tar itu versi terminal di Linux. Jadi dia itu untuk mengekstrak juga untuk mengkompres. Di sini tar -x untuk ekstrak, T verbose buat menampilkan apa saja yang diekstrak, F file ya. Jadi tar -xvf. Terus kita pakai binutils ya. Teman-teman tinggal tab, lalu kalau udah sini tinggal kasih titik. Nah, tar exec. Pastikan package yang teman-teman ekstrak itu yang .tar exec, karena ada dua ya, yang udah ada .tar exec dan juga ada .patch. Yang kita ekstrak adalah tar.exec. Oke, kita ekstrak. Oke, kita udah selesai nge-ekstraknya. Kita bakal masuk ke direktori yang udah dibikin tadi pada saat nge-ekstrak. Kita cd ke binutils ya. Oke, kita lihat pwd. Nah, kita ada di folder binutils. Di sini kita bikin direktori baru, pakai make directory -v untuk verbose, terus build. Oke, udah ada. Kita masuk ke build. Oke, kita ls kosong ya di sini. Nah, dari sini kita copy paste konfigurasi yang ada di sini ya. Oh, bentar. Kita hapus saja ini. Kita pakai program namanya time untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan buat kompilasi. Kita kasih kurung awal, kita balik ke sini, terus kita copy paste lagi. Terus di sini kita spasi. nn make j4 ya. Terus nn make install j4. Oke. Ini lupa kita kasih spasi. Kayaknya langsung aja ya, kayak ini configure dulu. Nah, habis ini kita langsung aja time make j4. Untuk apa comment time ini? Program yang namanya time ini berfungsi untuk mengetahui berapa lama sebuah proses berjalan dari awal sampai akhir. Jadi dengan ini kita bisa menghitung atau mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi binutils. Kita langsung enter aja, mulai. Oke, udah selesai ya. Jadi tadi butuh waktu 3 menit. Sekarang kita lanjut ke make install. Pakai J4 untuk kita alokasikan 4 core untuk menginstal. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri semua aktivitas core tadi naik ya. Nah, setelah dari sini kita udah ya. Kalau seperti ini berarti nggak ada error. Install juga berhasil. Oke. Nah, ini kita balik ke directory ke atasnya. Kita mundur satu directory. Kita lihat. Nah, kita di binutils, kita mundur lagi sampai kita ada di source. Oke, kita udah ada di source. Habis itu kita remove folder binutils. Nah, setelah itu kita lanjut ke GCC ya. Jadi untuk GCC ini kita langsung aja ekstrak sama seperti binutils tadi. XVF. GCC tar.exec, kita ekstrak. Selanjutnya kita lanjut nge-ekstrak ini MPFR, GMP sama MPC ya. Tapi kita pertama cd dulu ke GCC.
Oh, kembali cd gcc. Oke, kita udah di gcc ya. Terus kita copy yang tadi, ekstrak. Terus ini nggak usah ya, karena ini untuk x64 host, ini untuk host yang 32 bit. Tapi karena kita pakai yang host 64 bit, jadi kita nggak perlu untuk eksekusi ini. Kita langsung aja ke make dir. Oke, terus kita configure. Ini bakal butuh waktu agak lama. Oke, kita udah selesai ya konfigurasinya. Setelah ini kita akan melakukan make sama make install. Karena di sini 12 SBU dan kita saat melakukan kompilasi binJIT tadi butuh waktu 3 menit, berarti 3 kali 12. Jadi nanti sekitar 36 menit waktu yang dibutuhkan. Nah, oke guys, jadi di sini aku mau lanjutin. Jadi kita tinggal pakai perintah make lagi ya, jangan lupa pakai time biar kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan make, dan jangan lupa untuk memberi flag ya, yang seperti flag ini jangan lupa untuk selalu ingat-ingat sesuaikan dengan core prosesor teman-teman ya. Kalau di VirtualBox kan teman-teman pas konfigurasi itu kan ada pilihan core-nya tuh. Nah, ini ada 4. Nah, ini kan aku pakai 4 core ya. Kalau teman-teman nggak tahu, sesuaikan core yang sesuai dengan laptop teman-teman. Nah, di sini kan aku pakai 4 core ya untuk si virtual ini. Nah, berarti kita tulisnya ya J4 gitu ya kan. Kalau misalnya teman punya 2 core ya tulis J2 gitu. Oke, jadi setiap teman menggunakan perintah make sama make install pastikan menggunakan ini. Oke, lalu kita untuk GCC-nya kita build dulu, kita make. Kita compile maksudnya. Nah, sambil kita tunggu. Oke, jadi kita tunggu dulu. Let's go. Nah, udah selesai teman-teman. Kita udah berhasil ya menginstalnya. Di sini cukup lama ya, yaitu sekitar 28 menit sesuai yang ada di keterangan ya, yaitu 12 SBU. Ya, udah dijelaskan ya bahwa SBU ini satuan untuk ketika kita build bin util ya. Ketika kita build bin util tadi kan sekitar memakan waktu 3 menit ya. Artinya kalau 12 SBU artinya kita kalikan waktu untuk bin util yang kemarin yaitu 3 menit dengan 12 gitu aja. Ya, kalau kita hitung 3 dikali 12 itu memakan sekitar 36 menit gitu ya. Tapi ini kita bisa lebih cepat yaitu sekitar 28 menit gitu. Jadi lumayan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya GCC udah kita build ya, udah kita compile. Sekarang kita install ya. Jadi make ini untuk nge-compile, sedangkan make install ini untuk menginstal. Jadi kita make install. Jangan lupa untuk menggunakan perintah min flag J jumlah core processor teman-teman ya. Ini jangan lupa. Ya, harus diingat-ingat. Kita enter. Nah, di sini kita udah selesai ya kan. Sekarang kita lanjut ke CD. Kita akan keluar dari folder build dengan menggunakan CD spasi double dot untuk keluar. Habis itu kita jalankan cat ini, kita jalankan yang ini. Oke, kita enter, udah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita menjalankan Linux ini. Nah, ini 0,1 SBU ya, jadi lebih cepat lah. Nah, untuk kita keluar lagi dari, kita masuk ke folder source ya, atau teman-teman masuk ke CD lfs sources enter ya. Kita udah masuk ke folder ini mnd sources. Nah, di sini kita hapus ya, jangan lupa dihapus teman-teman biar nggak numpuk ya, biar jadi setelah kita ekstrak, kita build, kita compile, kita install, habis itu baru kita hapus lagi. Jadi kita menggunakan perintah rm rv, yaitu nama yang mau kita hapus yaitu gcc tadi kan. Folder ini kan harus kita hapus nih karena udah nggak kita pakai, jadi lebih baik dihapus gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah dihapus kayak gini, baru kita lanjut ke sini. Di sini kita akan ini ada Linux API, ada di Linux ini, kita ekstrak lagi teman-teman. Ya, kita akan menggunakan perintah tar xvf. Dan di sini gua nggak akan pakai mode verbose ya. Kalau verbose itu kalau teman-teman tambahin v gitu ya. Tapi aku nggak mau pakai, langsung aja xf nama ini package-nya ya. Jadi kita tinggal install itu aja sih.
sorry, ulangi lagi ya, tar xf spasi Linux. Nah ini kita ekstrak. Kenapa aku nggak pakai mode verbose biar cepet ya? Karena kan aku SSH nih. Kalau aku pakai mode verbose ini kan dia juga terbebani untuk mengirim ini kan. Kan kalau kita pakai mode verbose kan nanti di sini ada banyak kali file yang keluar gitu ya. Jadinya kita hapus saja. Oke, di sini kan ada 0,1 SBU untuk build time-nya nanti untuk compilingnya dan require juga 1,2. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Di sini gua akan menggunakan perintah ini. Oke. Tapi pertama kali kita masuk dulu ke folder si Linux hasil ekstrakan kita ini. Kita masuk, kita jalankan make mr proper, teman-teman jalankan perintah itu. Di sini gunanya untuk ini ya, make sure the no stale file embedded in package. Oke, setelah selesai kita make header. Oke, gua akan pakai main J4, jangan lupa. Ya tadi lupa ya, oke ya nggak pakai main J4 ya untuk make propernya. Oke, di sini kita jalankan teman-teman. Harusnya lebih cepat ya, 0,1 berarti sekitar 10 detik. Nah, ini kita jalankan ini lagi, cukup jalankan aja teman-teman. Habis itu kita habis itu kita cp ini, tinggal copy paste aja sih. Iya, tinggal copy paste. Sorry aku jalanin ulang untuk mastiin. Nah, oke, udah selesai ya, gitu aja. Udah selesai. Habis itu kita bisa kembali lagi ke folder mnt lfs sources gitu ya. Nah, kita hapus, jangan lupa dihapus lagi kalau udah dipakai, biar nggak memenuhi folder sources ya. Karena tapi sebenarnya nggak perlu dihapus juga, sih 30 GB ya, tapi ya dihapus aja untuk ngemat. Nah, habis itu kita lanjut ke installation of glib. Nah, untuk glib ini sama, memakan waktu 4,2 SBU. Oke, lumayan lama, mungkin sekitar berapa menit ya teman-teman. Ini mungkin bakal sekitar 10 menitan. Oke, kita ekstrak lagi tar xff glibc ya, yang apa ini, yang tar kita ekstrak glibc yang tar xv ini. Oke, udah selesai. Kita langsung masuk ke glibnya. Oke, habis itu kita masukin ini lagi, perintah ini kita tinggal pakai. Oke, habis itu kita patch dengan folder tadi di luar ya kan ada patch. Habis itu sama, kita pakai macdir, kita bikin folder build, terus kita cd build. Oke, kita masuk ke folder build, habis itu kita echo ini. Habis itu kita configure. Oke. Kita configure. Oke, di sini tulisannya there have been report that the package may fail when built as parallel Mac. If this occur, rerun did Mac with J. Oke, di sini ada tulisannya bahwa ini kemungkinan bisa aja fail kalau kita menggunakan parallel Mac ya, yang kita pakai main J berapa core-nya teman-teman itu. Nah, jadi kalau teman-teman ada error, teman-teman bisa hapus ya. Kalau ada ya. Jadi teman-teman kan nanti akan bikin Mac J4 ini ya kayak gini ya. Tapi kalau error, teman-teman jalanin lagi tapi menggunakan J1. Oke, ini jika error ya. Tapi disarankan teman-teman menggunakan J4. Kenapa? Biar dia cepat. Karena kan parallel Mac ini kita bisa cepat karena menggunakan banyak core. Jadi teman-teman disarankan menggunakan main J jumlah core prosesor VirtualBox teman-teman. Kebetulan aku pakai 4 core ya, di sini aku tulis main J4. Oke. Nah, ketika teman-teman jalan ini ada error, teman-teman ganti ke main J1. Oke, itu aja yang diingat-ingat. Habis itu kita enter. Itu aja kalau error. Nah, ini sambil kita tunggu dulu ya. Jadi aku akan skip karena ini memakan waktu sekitar 4 SBU, 10 menitan. Nah, lama. Jadi aku skip dulu. Oke, dadah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita udah selesai untuk Mac-nya. Ternyata nggak ada error ya teman-teman. Bisa lihat di sini udah berhasil. Kalau nggak ada error, teman-teman bisa loncatin note ini. Jadi nggak usah ngulangi lagi ya, karena nggak ada error. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini Mac ini. Jangan lupa di sini tambahkan tambahkan flag J lagi ya, sesuaikan dengan core teman-teman. Install seperti biasa. Kita tunggu.
harusnya untuk install itu cepat deh. Yang lama itu yang bagian ini compile kalau untuk install. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, if LFS is not properly set and despite the recommendation, your builder unstood. The next command will install the new build to your system, which most likely will render it unusable. So double check that information is correctly set before running the following. Oke, jadi ini kita dikasih warning ya, bahwa kalau sesuatu kayak misalnya LFS ini nggak di set yang variabel LFS ini, jadi dia bakal ada error nantinya gitu. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa ini variabel itu bisa di print ya, bisa di console log ya, bisa di print out. Jadi bisa print out untuk memastikan apakah variabel ini udah di set atau belum ya, karena sesuai di warning ini takutnya nanti belum di set, ini bisa bikin error seperti itu. Nah oke, ternyata udah berhasil seperti itu ya. Udah berhasil teman-teman, kita lanjut lagi di mana di sini. Nah selanjutnya adalah kita jalankan lagi perintah ini ya, jalankan sit. Nah di sini ada question lagi nih teman-teman nih. At this point is imperative to solve and answer the basic function component of the new toolchain and working expected. To perform a sanity check, run the following command. Oke, jadi maksudnya ini adalah jika kita imperatif untuk stop dan kita ensure ya the basic function of the new challenge working expected. Jadi teman-teman bisa uji coba untuk ini. Ini bisa diuji coba. Oke, kita coba contohin ya. Oke, bisa kita jalankan. Nah ini harusnya muncul sama ya. Oke, di sini udah muncul sama. Oke, berarti ternyata bisa gitu. Berarti udah berhasil ya. Ini kalau kita jalankan teman-teman. Oke, berarti kalau kita udah jalanin kayak gini, berarti kita udah berhasil untuk sejauh ini, nggak ada error gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita on sales file clean up the test file. Oke, kita bisa remove lagi hasilnya. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Now that coastal is complete, finalize the installation of the limit of header for the user and our utility provided by LGC developer. Oke, kita jalankan ini. Take header. Oke, udah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke lib SDC from GCC ini. Page 2 kita lanjutin lagi. Jadi kita harus keluar lagi yang pasti teman-teman, dari sini kita keluar, kita cd, kita keluar ke folder mntfs source lagi. Habis itu kita lanjutin ini, di sini ada lib sdt from file 1, kita lanjutkan lagi. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan kita remove lagi glibc-nya. Kita hapus lagi. Oke, setelah semuanya udah kita hapus, kita baru bisa lanjut ke GCC. Jadi kita install GCC lagi teman-teman. Jadi sini adalah libsd standard C++ library. Ini untuk compile C++ code. But we had to default the instance with the build because it's depend on glib. Oke, jadi gini. Sebenarnya kita itu harusnya ini installnya tuh sekalian pas kita install GCC tadi di part kedua tadi ya, di install kedua. Nah, tapi untuk menginstal libsdt ini kita tuh memerlukan glibc. Makanya setelah kita install GCC, kita berhenti dulu, kita install glibc. Habis itu baru kita lanjut ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya tuh harusnya kita installnya di awal tadi gitu. Tapi karena dia ini memerlukan package ini yang ada di atas ini glibc, jadi kita harus berhenti dulu, kita install glibc-nya dulu, baru kita lanjutin lagi. Jadi ini sebenarnya meneruskan perjalanan, meneruskan yang sebelumnya gitu ya. Tapi kita akan ulang dari awal lagi untuk ekstraknya. Jadi kita install lagi, berarti jangan lupa ke mntfs sources, kita install menggunakan perintah tar, kita menggunakan perintah xf gcc, lalu enter. Kita akan ekstrak, ini agak lama ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini cuma 0,4 SBU aja. Jadi ya lumayan lah, nggak sampai 3 menit ya. Oke, jadi ini mungkin sekitar 1 menitan. Jadi sekitar 1 menit, 1 menitan berapa detik gitu ya. Nah sekarang kita lanjut, kita masuk, udah ke ekstrak, kita masuk ke sisinya. Habis itu kita make dir build
Habis itu kita cd build. Habis itu kita lanjut configure ini ya teman-teman. Configure. Oke, habis itu kita make. Oke, udah selesai. Lanjutnya kita make ya teman-teman ya. Kita clear dulu biar enak. Di sini teman-teman bisa pakai perintah temp juga untuk melihat tempnya ya. Jadi teman-teman tahu ya, temp ini untuk melihat berapa waktu sih ketika komen ini kita jalankan gitu. Tadi kan aku nggak pakai temp ya, tapi pakai juga boleh untuk melihat aja, sekedar melihat aja berapa waktu yang kita butuhkan ya. Temp make, jangan lupa kasih flag min j ya, minus j, sesuai koran teman-teman lagi. Jadi ini aku harus selalu ingetin ya, biar teman-teman nggak lupa. Oke, aku enter lagi, dan ini sekitar membutuhkan waktu 0,4 SBU, jadi ya lumayan lah 1 menitan. Jadi aku skip. Nah oke, kita lanjutin lagi. Ini udah selesai ternyata teman-teman. Ya, memakan waktu sekitar 55 detik. Kita lanjutin ini, make dir install ya. Jangan lupa kasih flag min j lagi ya, j4. Tidak bosan-bosan ya aku ngingetin. Nah, udah selesai. Itu aja untuk chapter 5 teman-teman. Itu udah selesai. Nah, untuk chapter 6 ini kita bahas di episode selanjutnya lah ya, biar enak ya. Ini tuh udah terlalu lama. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu video chapter 5 dan 6 ini. Saya Alfian Dwi Nugraha dan Tubex. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.